Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas seputar suap masih suap. Tapi pada poin video kali ini yang lebih kita tekankan untuk dibahas adalah nasib gaji dari kalian menjabat atau menjadi pejabat hasil suap itu, nasib gajinya itu seperti apa? Karena ini penting untuk dibahas karena memang menyangkut masa depan kalian. Karena banyak ya, biasanya itu banyak orang nyuap untuk menjadi posisi pada posisi tertentu karena memang posisi itu seumur hidup biasanya memang berjangka panjang. Kalau hanya 5 tahunan mungkin sedikit yang menggunakan swab, tapi ya tidak tidak mustahil juga yang banyak yang menggunakan swab untuk hanya jabatan 5 tahunan juga banyak. Dan sebenarnya seperti ini, di negara kita ini sangat disayangkan sekali ya, memang ini menjadi rahasia umum kita bersama lah. Jadi susah untuk kita mungkin hilangkan, mungkin juga mustahil untuk dihilangkan karena memang sudah mendarah daging di negara kita. Ya mungkin susah dihilangkan, susah dimusnahkan praktek seperti ini susah dihilangkan. Tapi minimal bisa diminimalisirkan lah, jangan semuanya seperti itu. Nah memang gimana, kalau sudah di akar-akarnya ya sulit untuk membersihkannya, ya bisa diminimalisirkan lah. Ya mungkin bisa dihanguskan, tapi mungkin butuh jangka waktu yang lama kan. Dan saya sudah membahas di video yang lainnya, butuh kesadaran masyarakat dari masyarakat itu sendiri juga. Itu yang poin paling penting untuk bisa membasmi seperti ini. Nah, sebenarnya dari segi agama, dari segi negara ini sudah salah suap menyuap ini. Dari segi agama pun juga dikatakan orang yang menyuap sama orang yang disuap itu juga sama-sama dilaknat oleh Allah kan seperti itu. Dan dari segi negara pun kalau kita melihat pemilihan apapun atau pemilihan bupati atau pemilihan DPR atau apapun, kalau konangan menyuap maksudnya memberikan uang, tebar-tebar uang kepada masyarakat untuk bisa dipilih itu kan, itu juga akan dicoret dari pemilihan itu, dari pencalonan dia. Nah ini penting kita waspadai, maksudnya dari kita sendiri lah. Ya mungkin untuk anda yang punya uang mungkin oke lah bisa, tapi memang nggak kasihan dengan anak kalian yang kalian nafkahi dengan harta haram. Kenapa bisa saya katakan haram? Karena memang yang namanya kalian menjadi pejabat, menempati posisi tertentu karena hasil suap, itu namanya itu ya haram. Kenapa bisa haram? Karena memang kalian merampas hak orang lain yang awalnya itu untuk orang lain, kalian rampas karena kalian membayar menyuap. Akhirnya orang yang seharusnya di posisi itu kalian singkirkan, lalu kalian masuk, otomatis yang mana itu sebelumnya gaji haknya untuk orang yang tadi kalian ambil. Nah itu namanya harta rampasan. Harta rampasan beda lagi kalau harta rampasan perang. Nah ini harta rampasan, kalian anggap aja nyuri lah, kalian begal lah. Nah itu harta begal itu haram atau tidak haram, ya kan? Nah kalau haram, kalau kalian menjabat, contohnya kalian menjabat menjadi guru aja lah, anggap aja guru. Anggap aja guru kalian mendaftarkan menjadi guru negeri lah, PNS lah, anggap aja gitu. PNS, lalu kalian membayar uang sekian, anggap aja 200 juta untuk menjadi PNS lah, ya kan? Lalu orang yang tidak punya uang, karena namanya tes CPNS kan itu biasanya menggunakan tes masuk, apa ya, teori ya itu kan, ada seleksi masuknya, dan itu sebenarnya nggak tanpa uang, tanpa apapun ya, paling mungkin ada biaya administrasi, pasti ada. Nah di situ ada orang yang memang dia memang lolos secara seleksi dia lolos, dia memang nilainya tinggi, lolos. Tapi kalian karena
kalian punya uang karena kalian kaya, walaupun kalian goblok tapi karena kalian kaya, kalian yang nilainya 50 akhirnya membeli dengan membayar 100 juta 200 juta ke panitia. Akhirnya panitia yang awalnya nilai kamu itu 50 oleh panitia diowahi menjadi 100. Akhirnya orang yang benar-benar jujur, yang benar-benar nilainya memang dia berkompeten, dia memang pintar, akan disisihkan oleh yang bayar ini. Otomatis posisi yang pintar tadi digeser oleh orang yang membayar itu. Akhirnya yang terjadi adalah merugikan orang yang tadi kalian ambil. Jadi gajinya yang awalnya itu gajinya untuk orang itu kalian ambil. Jadi selama menerima gaji itu ya selamanya akan haram. Itu pendapat saya pribadi. Menurut saya seperti itu. Itu apakah itu perlu dipikirkan matang-matang karena memang selamanya itu loh, selama kalian menjadi itu. Contoh gini aja lah, contoh begini, biar mudah dipahami. Saya punya harta, anggap aja 100 juta lah, saya punya harta 100 juta. Lalu kalian ambil secara paksa, kalian rampas lah, saya tidak ridho dengan itu. Anggap aja itu maling lah, cuy. Anggap aja kan sama aja kan seperti maling gitu kan. Nah, lalu harta saya diambil orang lah, anggap aja diambil si A dan diambil si A. Nah, uang yang diambil si A itu 100 juta itu ya itu haram. 100 juta itu haram kan, dia makan haram, mau jangka berapapun selama uang itu masih ada ya tetap haram uang itu. Nah itu begitu juga dengan gaji-gaji hasil uh, nyuap itu. Nah itu perlu dipikirkan karena memang anak-anak kamu kalau kalian nafkahi dengan harta karam nggak mungkin jadi daging. Itu hanya kiasan, maksudnya nggak mungkin jadi daging, itu kiasan seperti itu. Jadi eman-eman lah, eman-eman. Kalau memang maksudnya kalau hanya untuk makan, kalau memang apa ya, kalau memang kenyang itu hanya butuh satu piring, kenapa harus rela seperti itu gitu kan. Maksudnya tanpa dengan memakan begitu uang banyak untuk menjadi suatu posisi itu, kalau memang gagal ya cari yang lain. Maksudnya jalan untuk mencari rezeki itu tidak hanya itu, apalagi merampas hak orang lain. Akhirnya terjadi kesenjangan sosial, ya kan. Yang kaya akan menjadi kaya karena memang yang bisa menjadi posisi itu hanya orang-orang kaya, mungkin hanya keluarga-keluarga mereka yang menjadi cari, menjadi modin lah, menjadi perangkat desa lah, menjadi staf-staf di kecamatan, di kabupaten. Kalau sistemnya seperti itu, yang menjadi apa, pejabatnya akhirnya keluarga dari mereka itu sendiri karena mereka yang memegang sistemnya. Itu yang susah. Orang yang miskin akan selamanya miskin. Akhirnya terjadi dinasti jabatan. Maksudnya di situ keluarga membangun apa, karir di situ gitu. Ini akhirnya menjadi apa ya? Akhirnya menjadi keadilan bagi para pejabat, bukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sudah menjadi rahasia umum. Banyak jadi yang orang-orang miskin seperti saya itu nggak akan mampu menjadi, nggak akan bisa menjadi kalau sistemnya seperti itu. Bahkan itu sudah menjadi rahasia umum. Mungkin lah, oke lah, ada, pasti ada lah yang memang benar-benar alami, benar-benar jujur memang dari hasil tesnya, memang ada, tanpa kita pungkiri pasti ada. Cuma itu mungkin jarang banget gitu. Dan masih banyak yang pakai suap gitu. Bahkan yang masih suap itu masih geden-gedenan, masih yang suap pun masih ada yang nggak jadi. Nah itu loh, yang 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 pakai uang saja ada yang nggak jadi, apalagi yang nggak pakai sama sekali gitu kan. Ya susah gitu kan. Nah ini penting gitu kan. Ya kalau yang
poin yang pada pembahasan ini ya tolong dipikirkan masalah akhiratnya lah, dunia apa jangan hanya dunianya, karena emang kalau hartanya itu kotor selamanya itu kan ya parah ya. Soalnya kalian menjadi pejabat sampai umur 60-an, 55 lah biasanya pensiunnya. Selama selama sampai andai saja umur kalian sekarang 20. Sampai umur 55 tahun kalian hanya menerima uang haram terus, uh, berapa dosa kalian itu? Berapa seperti itu? Makanya itu perlu dipikirkan. Maksudnya ngapain tuh harus mengejar dunia dengan harus merelakan uh, dosa seperti itu kan, menghalalkan segala cara seperti itu kan. Ya mungkin ada yang melakukan ini karena memang nggak tahu, tapi saya yakin banyak yang berkeyakinan bahwa harta atau gaji yang dihasilkan karena suap menjadi 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 pejabatnya itu suap itu, saya yakin banyak yang mengatakan itu haram. Haram ya haram lah, haram itu pasti, saya yakin seperti itu pendapatnya, pasti seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya keluhkan. Ini sebenarnya keluhan pribadi, pengalaman pribadi. Jadi ya pengalaman, maksud pengalaman pribadi itu siapa tuh yang nggak pengen orang yang pengen menjadi pejabat yang tanpa bayar, kan banyak kan, maksudnya banyak orang yang pengen menjadi sesuatu yang di situ kita mampu secara apa ya, secara kualitas, tapi hanya kalah dengan uang. Itu kan menjadi apa ya, tekanan batin banget gitu. Akhirnya mau nggak mau ya ya udah gitu, ya udah, kalau memang permainannya seperti itu ya sudah, mau nggak mau kita harus mencari jalan yang lain, karena memang jalan jalan kotor ngapa harus dilalui, kita cari jalan yang lain, karena nggak semua rezeki hanya dari situ. Bisa jadi pengusaha yang tanpa membayar, justru membangun usaha, membangun lain-lain itu lebih bagus, lebih barokah daripada uang kalian banyak tapi dengan cara seperti itu, dengan cara suap. Itu justru tidak barokah, justru akan menjadi permasalahan dalam hidup kalian sendiri. Jadi lebih mulia apa ya, lebih mulia miskin daripada kaya dengan merampas orang lain. Kalau seperti itu sistemnya, kambing pun bisa seperti itu, kambing dipacai jas, dipakaikan jas suruh, itu bisa kalau sistemnya seperti itu, karena yang diukur bukan kepandaiannya tapi uangnya. Semua orang bisa kalau pakai uang, nggak sekolah pun bisa kalau masuknya seleksi pakai uang, orang nggak bisa baca, nggak bisa apa-apa lah bisa. Nah kalau seperti itu caranya, kalau semua diukur dari uang, jadi hancur negara ini kalau semuanya seperti itu, hancur. Karena yang ada itu yang ngatur, yang menjadi pemimpin nggak berkualitas semua, attitude-nya buruk gitu kan, nggak berakhlak, hanya modal-modal uang. Akhirnya ya dia mimpinya karena uang, bukan karena jiwa nasionalismenya, bukan karena hubul watonnya, nggak ada gitu. Akhirnya jangan jangan harap kalau Indonesia ini maju kalau para yang mengatur negara ini seperti itu. Jangan harap Indonesia ini maju, jangan harap desa kalian maju kalau memang seleksi perangkat desanya juga menggunakan suap. Jangan harap kabupaten kalian juga maju jika pemimpinnya saja ketika mencalonkan bupati juga sebar uang. Jangan harap maju, nggak akan maju negara kalian, nggak akan maju kabupaten kalian, nggak akan maju desa kalian. Jika lurahnya ketika menyalurkan juga sebar uang, nggak akan maju, karena bukan alami gitu. Nama bukan alami, dia apa ya, mempengaruhi orang dengan uangnya untuk memilih. Jadi bukan karena memang dia unggul dalam segi kualitasnya, enggak, karena memang uangnya yang banyak. Semakin banyak uangnya semakin besar potensi dia jadi. Nah itu kalau semua diukur dari situ,
sampai kiamat pun desa kalian nggak akan maju, kabupaten kalian nggak akan maju, negara kalian nggak akan maju, justru akan mundur. Bahkan Indonesia itu, kalau kita tak pernah lihat, saya pernah membaca Indonesia itu pendidikannya itu ketinggalan 120 128 tahun itu pendidikan ya, karena pendidikan juga di sistem seperti ini. Pendidikannya banyak yang dikorupsi uangnya gitu, maksudnya seperti itu. Kalau di Finlandia sekolah nggak ada itu, eh, nggak ada rankingnya, nggak ada, jadi kualitas sama gitu. Itu sangat disayangkan. Jadi makanya kenapa ya, kenapa kenapa menurut saya, kenapa pendidikan kita ketinggalan jauh, karena memang dalam sistem apapun orang yang pendidikan tetap kalah dengan orang yang nggak pendidikan. Nah, karena persaingan bukan karena pendidikannya, bukan karena kualitas kualitas kemampuannya gitu, nggak dihargai seperti itu, tapi karena uangnya gitu kan. Kalian nggak suka, kalian bisa beli ijazah, bisa menyanyi mereka yang memang benar-benar punya kemampuan, nah seperti itulah. Jadi pendidikan pun juga nggak dihargai, mau maju dari mana itu, makanya ketinggalan pendidikan kita juga gitu kan. Entah ini dari mana ya sebetulnya, uh, suap menyuap ini dari mana, tapi ini sudah menjadi rahasia umum, jadi melihatnya sudah biasa gitu. Dan saya gimana ya, mungkin gimana ya, kalau orang kaya melihatnya biasa lah, jual beli jabatan biasa, tapi orang-orang miskin yang memang dia ada apa ya, punya jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi, itu akan merasakan ini para negara ini mau dibawa kemana kalau seperti ini. Dan anehnya tidak memandang posisi posisi apa dia, entah dia agamis lah, dia guru PKN lah, guru PK, tapi kalau memang keluarganya ada yang apa ya, ada yang memang um, yang menjadi pejabat yang menggunakan suap. Nah ini kan gimana ya? Jadi bukan nggak bisa dibuat patokan agama dan kualitas pelajarannya. Lah ada kan kalau guru PKN yang dimana dia mengajarkan KKN, korupsi, korupsi, kolusi, nepotisme, yang mana tidak boleh mengajarkan suap ini. Tapi di kalau di keluarganya sendiri pun juga menggunakan suap, kan juga ini kan ketimbangan ketimbangan gitu, nggak worth it, nggak pantas ini menjadi guru seperti itu. Jadi saya pernah menemukan seperti itu. Jadi ya itu kan pelajaran. Jadi banyak orang itu, banyak yang mengatakan anti korupsi, tapi dirinya sendiri yang korupsi. Bahkan yang menteri baru-baru ditangkap itu juga demikian. Dia mengatakan dia yang apa ya, mengatakan anti korupsi, kasihan keluarga kalian, kalian kasih makan harta korupsi, tapi dirinya sendiri korupsi. Karena itu sebuah psikologi ya, dia mempengaruhi seorang, membuat pembenaran, ya kan, memainkan melakukan uh, manipulasi. Jadi dia mengatakan seperti itu biar seolah-olah dia itu memang anti korupsi, padahal biar biar korupsinya tidak tercium. Tapi namanya sekecil apapun atau upaya melompat akan ketahuan juga kan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, keluh kesah kali ini. Intinya semoga negara kita bisa menjadi negara yang memang benar-benar mampu lah menjadi bersaing dengan negara-negara lain, mampu bersaing dalam hal teknologi, dalam hal ekonomi, tidak hanya yang memakai tapi juga bisa membuat. Kalau di negara lain bisa membuat, masa kita juga tidak gitu. Jangan hanya menggunakan tapi tidak bisa membuatnya.
Dan ini sebenarnya akan jadi harus membentuk budaya baru, yang mana itu tindakan koruptor itu dari diri sendiri dia malu. Seperti di Jepang. Jepang itu kalau dia ketahuan korupsi, dia bunuh diri karena malu dengan diri sendiri. Bahkan belum dihukum dia sudah malu dengan diri sendiri. Di Indonesia, korupsi dada-dada, korupsi dada-dada dengan bangganya. Ya pasti nggak bangga, cuma kan dengan senyuman, kayak nggak ada penyesalan seperti itu. Dan dengan alasan dijebak. Dan anehnya di Indonesia ketika ketika belum ditangkap kelakuannya kayak busuk, bangsat gitu kan. Tapi setelah ditangkap pakai kopiah, seolah seolah dia Islami, seolah dia hanya kejebak. Raine Raine goblok. Ya itulah wajah wajah-wajah manipulasi gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya utarakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.